Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan hadirin yang berbahagia. Amin. Semoga teman-teman yang berada dalam ruangan ini selalu terjaga kesehatannya. Amin. Teman-teman, melihat Indonesia saat ini ada satu masalah yang menjadi ancaman bagi generasi kita, yaitu masalah kesehatan. Nah, kita semua tahu kita memperingati Hari Gizi. Nah, pernahkah teman-teman memikirkan apa sih pentingnya dari peringatan Hari Gizi ini? Nah, mengingat banyak sekali kasus dari kekurangan gizi di Indonesia ini, Hari Gizi Nasional ini menjadi suatu peringatan yang penting guna untuk menyadarkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya bagaimana menjaga kesehatan dan meningkatkan kesadaran gizi di setiap warga Indonesia. Nah, guna untuk merealisasikan tujuan dari Hari Gizi ini untuk generasi Indonesia Maju tahun 2045, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus sadar dan juga harus mencari solusi bersama-sama terkait permasalahan ini. Teman-teman, seringkah teman-teman menjumpai di sekitar kita tentang banyaknya kasus-kasus kekurangan gizi dari televisi ataupun dari TikTok? Iya. Sangat miris, bukan? Iya. Nah, adapun beberapa faktor penyebab dari kekurangan gizi. Yang pertama yaitu ada faktor ekonomi, kemudian ada faktor kekurangan pengetahuan, dan lain-lain. Kita semua tahu bahwa stunting menjadi salah satu permasalahan utama dari masalah kesehatan ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang stunting ini, izinkan saya untuk menjelaskan definisi dari stunting. Menurut WHO atau World Health Organization, stunting ini adalah suatu penyakit, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang, yang ditandai dengan perbedaan dari tinggi badan yang tidak sesuai dari rata-rata anak pada umumnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Indonesia menempati peringkat ke-10 di wilayah Asia Tenggara dari urutan angka stunting sebesar 31,8%. Prevalence of stunting among children under 5 years of age pada tahun 2022 menurut Asian Development Bank. Selanjutnya pada tahun 2020, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting Indonesia berhasil turun pada angka 21,6%. Wah, masih banyak juga ya teman-teman. Iya. Lantas, apakah kita akan tetap membiarkan hal ini terus terjadi? Melihat dari urgensi dan pentingnya masalah stunting ini, kita sebagai warga negara yang baik harus punya kesadaran diri sendiri. Betul apa betul? Betul. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman apa salah satu penyebab stunting di Indonesia? Apa teman-teman tahu? Iya. Nah, jawabannya adalah gizi yang buruk pada anak. Nah, stunting ini diakibatkan karena kurangnya asupan gizi pada ibu sejak sebelum hamil, selama kehamilan, dan selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, itu dapat menghambat kebutuhan menghambat penyerapan gizi dari anak. Generasi muda seperti kita saat ini atau yang disebut sebagai Gen Z, terutama perempuan, harus paham betul tentang permasalahan stunting ini. Kita harus paham tentang permasalahan, kemudian pencegahan dan penanganan dari masalah stunting ini. Nah, dari masalah ini adapun faktor lain seperti faktor ekonomi yang berperan besar dalam mempengaruhi pemberian gizi. Nah, dapat teman-teman bayangkan dan pikirkan bahwa yang kita lihat di televisi, keluarga dengan keluarga ekonomi yang kurang beruntung dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Benar teman-teman? Benar. Nah, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2022 itu ada pendapatan rendah keluarga dengan pendapatan rendah itu memiliki akses yang terbatas terhadap makanan bergizi, sehingga anak-anak mereka itu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Kemudian ketimpangan ekonomi itu juga memperburuk situasi ini karena hanya sedikit orang yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Teman-teman yang berbahagia, masalah stunting ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang gizi yang kurang. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat di sekitar kita ataupun teman-teman mengalami sendiri seperti ada contoh praktik pemberian makanan yang tidak seimbang. Contohnya dalam sepiring nasi itu, dalam seporsi itu ada nasi dan mie. Apakah teman-teman pernah mengalami? Mungkin sangat relate dengan kehidupan kita ya, karena banyak sekali orang tua di Indonesia tuh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pola makan yang sehat, kemudian porsi yang 4 sehat 5 sempurna itu teman-teman. Kemudian ada faktor selanjutnya yaitu kondisi sanitasi dan lingkungan. Nah, dapat teman-teman pikirkan dan bayangkan bersama-sama ketika kita kekurangan akses kesehatan seperti air bersih ataupun di daerah pedesaan, biasanya teman-teman tahu bahwa sulit sekali ke puskesmas ataupun ke mencapai fasilitas kesehatan. Benar kan teman-teman? Benar. Hal itu tuh dapat mempengaruhi tentang penyerapan nutrisi dan pertumbuhan anak. Ketika anak-anak itu tidak mendapatkan air bersih, maka penyerapan nutrisinya juga akan berkurang. Tidak sama seperti anak-anak yang mendapatkan akses yang lebih baik seperti di perkotaan. Nah, kemudian hal itu juga dipengaruhi karena adanya infeksi dan penyakit. Ketika kita tidak mendapatkan air yang bersih, maka itu akan menjadi salah satu faktor dalam stunting. Teman-teman yang berbahagia, dari faktor permasalahan tadi itu tentunya diperlukan solusi-solusi yang terintegrasi. Di sini pemerintah sudah memberikan 3 solusi. Yang pertama yaitu pemberian tablet tambah darah. Teman-teman mungkin tahu saat kita SMP ataupun SMA kita selalu diberikan tablet tambah darah, benar? Benar. Nah, itu merupakan program dari pemerintah agar kita itu sebagai perempuan-perempuan yang akan menghasilkan keturunan di masa Indonesia emas nantinya, agar anaknya itu, anak dari kita nanti bisa menjadi anak yang sehat dan menjadi generasi yang berkualitas. Selain itu juga pemerintah juga melakukan program pemeriksaan kehamilan seperti memberikan makanan tambahan atau program MPASI berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan. Nah, jenis protein hewani ini juga disesuaikan dengan kebutuhan ataupun ketersediaan di daerah masing-masing menurut Kementerian Kesehatan tahun 2022. Yang ketiga yaitu melakukan pengukuran kadar hemoglobin dalam darah yang dilakukan bisa di puskesmas, dan juga ibu hamil juga diperiksa kadar zat besi dan gizinya, serta dilakukan USG untuk memantau perkembangan janin. Nah, selain 3 langkah intervensi tersebut, ada beberapa langkah penanganan lain teman-teman. Seperti pemerintah itu melakukan peningkatan program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk membantu keluarga yang berkekurangan. Sehingga pemerintah ini mencanangkan beberapa program ini agar mengatasi masalah stunting demi Indonesia maju di tahun 2045. Nah, yang terakhir yaitu pemerintah juga memberikan pendidikan gizi yang terintegrasi di sekolah-sekolah. Pendidikan dan penyuluhan ini harus dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang makanan yang beragam dan bergizi, sehingga tidak ada lagi kasus dalam seporsi hanya ada mie dan nasi. Begitu ya teman-teman, harap diingat. Ya. Nah, pemerintah saat ini tuh harus dengan sigap dan siap mengatasi masalah stunting ini. Sebagai warga negara yang hebat, kita harus berkontribusi penuh dengan memperbanyak pengetahuan dan mendukung program pemerintah. Teman-teman, kita adalah pemimpin Indonesia nantinya. Sebagai generasi penerus, kita harus peduli terhadap isu krusial ini. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bertindak demi Indonesia Emas tahun 2045. Jika bukan kita, lalu siapa lagi yang akan bergerak? Benar? Benar. Nah, Gen Z siap memimpin Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.